Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan beberapa hal mengenai hewan kelas amfibi. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu anggota dari kelompok 5. Pertama ada Alfa Rizky, absen 2 kelas 10 MIPA 2. Kedua ada Dennis Abigail, absen 9 kelas 10 MIPA 2. Ketiga ada Jason Joel, absen 14 kelas 10 MIPA 2. Dan keempat ada Matthew Leonard, absen 20 kelas 10 MIPA 2. Nah, hal-hal apa aja sih yang akan kami jelaskan mengenai hewan amfibi? Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari hewan kelas amfibi. Setelah itu, kami akan menjelaskan sumber makanan dari hewan kelas amfibi. Kami juga akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan dari hewan kelas amfibi. Lalu kami juga akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan dari hewan kelas amfibi. Lalu kami juga akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah dari hewan kelas amfibi. Lalu juga sistem reproduksi dari hewan kelas amfibi. Lalu setelah itu kami akan menjelaskan pula tentang siklus hidup dari hewan kelas amfibi. Lalu kami juga akan menjelaskan mengenai ordo-ordo yang ada dalam kelas amfibi. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan mengenai salah satu hewan amfibi yang dapat dijadikan solusi untuk penyakit ataupun sebuah permasalahan lingkungan. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang sumber makanan dan pencernaan amfibi. Hewan amfibi yang kita ambil sebagai contoh adalah katak. Oke, yang pertama adalah sumber makanan. Sumber daya makanan katak tergantung pada jenis dan habitatnya. Beberapa jenis katak ada yang bisa memakan lalat, siput, cacing, laba-laba kecil, ulat, dan makhluk hidup kecil lainnya. Dan beberapa katak juga bisa memakan ikan kecil, udang, dan krustasi lainnya. Contoh jenis katak yang memakan ikan-ikan kecil dan udang itu adalah jenis bullfrog. Selain itu ada juga beberapa katak yang memakan tumbuhan seperti buah-buahan dan dedaunan. Jenis kataknya adalah pigmen. Walaupun mereka bisa memakan tumbuhan atau buah-buahan, sebenarnya itu bukan makanan utamanya karena mereka hanya terpaksa memakan tumbuhan dan dedaunan jika tidak ada serangga di sekitarnya. Oke. Yang kedua ada sistem pencernaan. Di sistem pencernaan ini kami mengambil juga sistem pencernaan katak. Sistem pencernaan hewan amfibi terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada tahap larva, hewan amfibi memiliki sistem pencernaan sederhana dengan mulut kecil dan lambung yang sederhana. Pada tahap dewasa, sistem pencernaan hewan amfibi menjadi lebih kompleks dan efisien, dengan mulut yang besar, gigi yang lebih kuat, dan organ pencernaan seperti kantung empedu, hati, pankreas, dan kloaka. Oke, lanjut. Ada sistem pernafasan amfibi dan sistem peredaran darah amfibi. Ya. Sistem pernafasan hewan amfibi terdiri dari paru-paru, kulit, dan mulut. Pada tahap dewasa, paru-paru adalah organ pernapasan utama, tetapi kulit juga dapat menyerap oksigen dan karbon dioksida. Hewan amfibi juga dapat mengambil udara dari permukaan air dengan mulut mereka. Karena sistem pernafasan hewan amfibi berbeda dengan manusia dan mamalia lainnya, mereka memerlukan lingkungan yang lembab dan terjaga kebersihannya untuk sistem pernafasannya dapat berfungsi dengan baik. Dan kedua ada sistem peredaran darah amfibi. Amfibi adalah hewan berdarah dingin. Mereka mempunyai suhu tubuh yang sama dengan lingkungannya. Hal ini terjadi karena mereka tidak bisa melakukan proses metabolisme untuk mendapatkan panas. Oleh karena itu, amfibi mendapatkan energi panas dari lingkungan sekitarnya. Sistem reproduksi amfibi pada umumnya adalah reproduksi seksual dengan sistem internal. Para jantan memiliki testis dan organ seksual eksternal, sedangkan para betinanya memiliki ovarium dan juga organ seksual eksternal seperti kloaka. Untuk fertilisasi sendiri dapat terjadi secara internal maupun eksternal. Itu semua tergantung pada spesiesnya. Kemudian, ada beberapa spesies amfibi yang mengalami metamorfosis, di mana kita tahu bahwa metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertingkat yang dialami beberapa hewan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk beberapa spesies amfibi ini, mereka mengalami perkembangan pada organ reproduksinya selama proses tersebut. Siklus hidup amfibi. Amfibi memiliki siklus hidup yang unik. Contohnya seperti katak dan salamander. Siklus hidupnya berawal dari telur, embrio, larva, kemudian jadi katak atau salamander muda,
dan akhirnya menjadi katak atau salamander dewasa. Saat menjadi telur, embrio, dan larva, salamander dan katak hidup di dalam air. Lalu setelah tumbuh menjadi remaja, salamander dan katak baru dapat hidup di darat dan air hingga menjadi dewasa. Ordo dalam kelas amfibi. Yang pertama adalah ordo Anura. Ciri khas dari ordo ini adalah tidak mempunyai ekor. Tubuhnya terbagi atas kepala dan badan dan tidak memiliki leher. Contohnya seperti hewan kodok atau katak. Pada fase dewasanya, kodok dan katak tidak mempunyai ekor. Namun, ekor ini hanya dimiliki pada saat berada dalam fase brood atau larva. Dan ekor ini semakin katak dan kodok ini menjadi dewasa, ekor tersebut akan perlahan-lahan menghilang. Yang kedua ada ordo Caudata. Ciri khas dari ordo ini adalah ordo ini mempunyai ekor. Kata cauda berasal dari bahasa Latin yang artinya ekor. Tubuh ordo ini terdapat bagian kepala, badan, ekor, dan anggota gerak. Anggota dari ordo ini bisa mempunyai ukuran tubuh yang bervariasi dan ekornya punya panjang yang hampir sama dengan tubuhnya. Contohnya adalah axolotl. Dan ordo yang ketiga adalah Apoda. Ciri khas dari ordo ini adalah tidak mempunyai kaki. Maksudnya adalah tubuhnya tersusun atas kepala, badan, dan ekor. Ordo ini mempunyai bentuk tubuh memanjang yang menyerupai bentuk cacing atau belut dengan kulit serta tulang yang kompak. Contohnya adalah salamander cacing. Oke, jadi untuk hewan amfibi yang dapat mengatasi penyakit ataupun permasalahan lingkungan, kami ambil contoh hewan katak. Peneliti menemukan bahwa kulit katak bisa menjadi obat untuk 70 penyakit utama termasuk kanker. Peneliti ini adalah para ilmuwan dari Queen's University Belfast yang berhasil memenangkan penghargaan sebagai Medical Futures Innovation Awards di London pada Senin 6 Juni 2011. Studi ini dipimpin oleh Profesor Chris Shaw dari Queen's School of Pharmacy. Peneliti telah berhasil mengidentifikasi 2 jenis protein yang ada pada katak yang dapat mengatur bagaimana pembuluh darah bisa tumbuh. Pertama, protein yang didapatkan dari waxy monkey frog bisa menghambat pertumbuhan pembuluh darah dan dapat digunakan untuk membunuh sel tumor kanker. Nah, jadi protein yang ada pada waxy monkey frog ini dapat menghentikan pertumbuhan pembuluh darah yang memasok makanan pada sel tumor kanker. Sehingga kalau pembuluh darah ini bisa dihentikan pertumbuhannya, pasokan makanan dari sel tumor kanker akan menipis, sehingga sel tumor kanker akan jadi kecil dan tidak akan menyebar sehingga penyakit kanker akan lebih ringan. Selain protein itu, tim peneliti juga menemukan bahwa katak raksasa fire bellied menghasilkan protein yang bisa merangsang pertumbuhan pembuluh darah serta membantu pasien untuk pulih dari cedera dan operasi lebih cepat. Nah, jadi untuk protein yang satu ini itu bisa mempercepat pertumbuhan pembuluh darah sehingga bisa membantu mempercepat pemulihan luka pasca operasi serta pemulihan pembuluh darah yang rusak akibat penyakit seperti diabetes ataupun stroke. Oke, sekian video dari kami. Semoga bisa memberi pengetahuan baru mengenai hewan kelas amfibi ya. Thanks for watching, see you next time.